Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifani Rahman dari kelas D3T4201 dan pada video kali ini saya akan melakukan perancangan dan juga simulasi pembuatan antena microstrip pada frekuensi kerja 3,0 GHz menggunakan software CST Studio Suite 2019. Nah, pertama-tama kita buka dulu software CST-nya. Nah, setelah ini kita buat project baru menggunakan template. Kita klik new template. Lalu kita pilih yang microwave dan RF atau optika. Kita pilih antena. Kita pilih yang planar. Lalu pilih design domain. Dan kita pastikan dia dimensinya di milimeter dan di frekuensi gigahertz. Nah, kita next. Nah, selanjutnya kita akan merancang di frekuensi kerja 3,5 GHz. Makanya kita masukkan frekuensi minimumnya di 3 dan frekuensi maksimumnya di 4. Sebenarnya kalau kita masukin, kenapa saya menggunakan 3 sampai 4 itu karena sebelumnya saya sudah coba menggunakan rentang 3,4 sampai 3,6. Cuman dari hasil simulasinya ini hasil grafiknya itu kurang bagus. Dia bentuknya akan seperti ini. Kalau menggunakan rentang dari 3,4 sampai 3,6. Di return lossnya dia grafiknya seperti ini. Sebenarnya sudah tertampilkan, cuman kayak kelihatannya masih kurang bagus. Juga di VSP-nya juga seperti ini, kurang kelihatan jelas. Makanya saya pakai rentang dari 3 sampai 4. Lalu kita centang di E-field, H-field, dan far-field untuk medan listrik, medan magnet, dan medan jauhnya. Lalu kita next. Kita ganti namanya menjadi antena microstrip. Lalu kita finish. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan parameter, di mana parameternya kita dapat kalau dari modul kita bisa lihat seperti ini, ada rumus-rumusnya. Spesifikasi yang kita gunakan itu permitivitas relatifnya dia sebesar 4,3. Ini tidak sesuai dengan modul, tapi kita pakai 4,3. Terus tebalan dielektriknya kita pakai 1,6 mm. Tebalan konduktornya kita pakai 0,035 mm. Lalu kita pertama cari dulu patch-nya, dimensi patch. Dia kita cari lebarnya menggunakan rumus ini. Nah, jika saya sudah menghitung dari hasil rumus yang ada di modul, saya mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan dari menggunakan rumus yang tadi. Makanya kita langsung masukin aja ke si parameter sini. Pertama kita buat dulu W atau width sebesar 26,33 mm. Ini merupakan lebar dari patch. Terus selanjutnya kita melakukan L sebesar 20,218. Dia merupakan panjang patch-nya. Selanjutnya kita masukkan WG sebesar 35,93 mm. Ini merupakan lebar GP atau ground plane. Selanjutnya kita masukkan LG sebesar 29,818 mm. Ini merupakan panjang dari ground plane itu. Parameter selanjutnya kita masukkan H, ini 1,6. Ini merupakan tebal substrat. Lalu kita masukkan T 0,035. Ini merupakan tebal konduktor. Nah, selanjutnya kita masukkan LF dan WF. Ini merupakan parameter untuk feed line, karena teknik pencatuan yang kita gunakan pada antena ini merupakan teknik pencatuan menggunakan menggunakan feed line untuk menghubungkan dari patch ke catu dayanya. Kita masukkan pertama itu WF. Nah, sebenarnya kalau kita cari WF ini, kita bisa masukkan rumus dari sini, dari modul. Kita bisa masukkan ke rumus yang ini, WF-nya. Dimana permitivitas sendiri 4,3. Nah, setelah saya hitung menggunakan rumus ini, saya dapat hasil ini WF-nya 3,327
mm dan LF-nya sebesar 11,1875. Cuman setelah saya simulasi juga tadi sebelumnya sudah saya coba simulasi, dia hasilnya masih kurang bagus, yaitu ini. Nah, ini merupakan return loss saat menggunakan parameter LF sebesar 11,1875 mm dan UF sebesar 3,327 mm. Dia di frekuensi 3,5-nya return loss-nya masih terbilang jelek lah. Grafiknya juga kurang bagus. Makanya saya menggunakan yang ada di modul, yaitu LF-nya 7,12 dan WF-nya 1,4. Kita masukkan WF-nya 1,4 mm yang merupakan lebar dari feed line. Terus kita terakhir masukkan LF sebesar 7,12 mm untuk panjang dari feed line. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini kita sudah masukkan semua parameternya. Tinggal kita buat si antenanya. Kita ke modeling, kita pilih yang brick. Pilih yang brick, kita escape. Pertama kita buat dulu ground plane. Karena dia ground plane ini kan paling bawah. Nah, ground plane sendiri fungsinya untuk sebagai reflektor dari gelombang elektromagnetik yang masuk ke bawah dan kita balikin lagi ke atas ke bagian substrat sama base-nya. Selain itu dia juga berfungsi sebagai pentanahan atau grounding dari antena itu sendiri. Nah, si ground plane ini bisa berpengaruh pada ini pola radiasi. Kalau kita ubah bentuk si ground plane-nya, kita bisa, kan kalau secara umum antena microstrip ini memiliki pola radiasi yang unidireksional atau ke satu arah. Nah, kalau kita ingin modifikasi, kita bisa ganti si jenis atau bentuk si ground plane-nya biar dapat kayak pola radiasi yang lain seperti bidireksional juga omnidireksional. Nah, di ground plane ini kita masukkan X-nya sebesar min WG bagi 2 sampai WG bagi 2, terus Y max-nya kita masukin LG. Nah, Y Z-nya di 0, Z max-nya di T, karena kan si ground plane ini berbahan konduktor. Makanya kita materialnya kita ganti, kita pakai yang paper yang annealed. Nah, kita load, kita preview. Nah, ini seperti ini, kita oke. Nah, setelah masukkan ground plane, kita masukkan elemen selanjutnya, yaitu substrat. Nah, substrat ini fungsinya untuk sebagai media antara cat budaya dengan si patch-nya, ya, media penyalur si gelombang elektromagnetiknya. Ya, ukurannya memiliki ukuran yang sama seperti ground plane-nya, seukuran. Dia juga, cuman bedanya dia memiliki tebalnya beda, bukan konduktor, karena tebalnya kita pakai H atau ketebalan substrat yang sebesar 1,6 tadi. Nah, kita ubah materialnya, kita pakai yang FR4 glossy atau epoxy yang glossy. Lalu kita load, kita preview, lalu kita oke. Selanjutnya kita masukkan elemen selanjutnya, yaitu patch. Patch ini merupakan komponen atau elemen dari antena microstrip yang fungsinya untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik dari antena ini ke udara. Dia besarnya min per 2 sampai per 2, terus Y-nya karena kita pakai feed line, makanya kita tambahin LF panjang feed line dulu dari Y-nya, dan Y max-nya LF tambah L. Lalu Z-nya tadi kan T plus H, ini bukan dari si substratnya T plus H, makanya di min-nya T plus H, di Z max-nya sampai T plus H tambah T lagi, karena si patch ini kan merupakan konduktor juga, makanya dia memiliki tebal T. Jadi kita preview, dan dia seperti ini, harus kita oke. Terakhir kita buat satu lagi, yaitu feed line. Feed line ini fungsinya kan untuk menghubungkan antara patch dengan si satu dayanya juga portnya. Dia misalnya dari WF berdua sampai WF berdua, Z-nya di 0 sampai Z max, Y max-nya di LF. Z-nya sama kayak tadi, T plus H, Y max-nya T plus H plus Z. Lalu kita preview, dia bentuknya di sini, posisinya di sini, lalu kita oke. Nah, setelah ini kan kita sudah punya ground plane, substrat, patch, sama feed line-nya.
cuman kalau kita lihat si page sama feedline-nya ini masih belum bisa belum nyatu, makanya kita satuin dulu si page sama si feedline-nya ini. Caranya kita ke komponen, kita expand, setelah komponen kita klik di bagian page, lalu kita ke modeling, kita pakai tools boolean, kita expand, kita add, kita pilih feedline, lalu kita enter. Nah, lihat setelah di add tadi kita sudah lihat kalau si page-nya sudah menyatu dengan feedline-nya. Lalu kita rotate sampai kita lihat permukaan ini, bagian permukaan ujung dari feedline tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita ke fix, kita pick face, lalu kita pilih yang ini yang kecil, double klik, lalu kita ke home. Sebenarnya kita kalau sesuai dari video, kita menggunakan simulasi lalu ke waveguide. Cuman setelah saya coba menggunakan parameter yang sama, dia nggak bisa disimulasi error waktu simulasi, makanya kita buat portnya secara otomatis. Caranya ke home, kita ke macros, kita ke solver, lalu kita ke port, kita calculate port extension coefficient. Nah, ini merupakan spesifikasinya, kan tadi kita pakai permitivitasnya di 4,3. Kita langsung calculate aja, lalu kita construct port from pick face. Karena tadi kan kita udah milih face-nya di sini. Nah, kita langsung klik, dia langsung muncul, dia bikinin otomatis. Kita close, lalu kalau kita lihat sini, dia udah punya port. Nah, setelah itu tinggal kita simulasi. Bisa langsung di sini kita klik dulu ininya, setup solver, pastikan dia yang time domain. Lalu kita centang normalize to fixed impedance di 50 ohm. Lalu kita start. Kita tunggu proses simulasinya sampai selesai. Nah, setelah selesai proses simulasinya, kita bisa lihat hasilnya di 1D results. Kita expand, lalu kita lihat parameter. Kita buka. Nah, kita bisa lihat kalau ini merupakan hasil grafik return loss antena kita show axis marker di 3,5 GHz kita mempunyai return loss sebesar minus 8,145 dB. Nah, ini kan masih belum memenuhi spesifikasi, yaitu minus 10, makanya kita lakukan proses optimasi. Caranya kita klik kanan, kita move axis marker to minimum, lalu kita buat parameter baru, kita sebut OP. Nah, dimana rumusnya itu parameter frekuensi dengan return loss paling rendah di 3,406 dibagi frekuensi kerjanya di 3,5. Nama optimasi. Lalu kita ubah semua parameter si dimensi antena tadi. Yang pertama dari lebar page kita kali OP, lalu panjang page-nya kita ubah juga dikali OP, dua kali OP, panjang ground plane kali OP, terakhir di WF kali OP, dan di LF-nya. Enter. Kita kembali ke komponen sini, klik. Nah, kita update dengan cara klik F7. Jika dari update kita kembali simulasi ulang. Tab solver, kita mulai simulasi yang kedua, simulasi setelah proses optimasi. Kita tunggu proses simulasinya sampai selesai. Nah, setelah proses simulasi kedua selesai, kita bisa lihat hasil simulasinya yang tadi. Setelah optimasi, kita lihat lagi ke boundary results, ke S parameter. Nah, kalau kita geser markernya, kita geser ke 3,5. Nah, kita bisa lihat kalau sekarang dia return loss-nya di 3,5 GHz ini memiliki return loss sebesar minus 36,068 dB. Ini sudah termasuk bagus. Nah, selain dari parameter return loss, kita juga bisa lihat PSWR-nya. Kalau kita ke PSWR, kita lihat di 3,5 GHz dia PSWR-nya 1,03. Lalu selain dari PSWR dan return loss, kita juga bisa lihat medan jauhnya. Kita ke far fields, ke frekuensi 1,5, kita lihat ABS.
Di ABS ini akan muncul bentuk pola radiasi, pola pancar antenanya. Kan pola pancar antena microsтрip ini unidireksional, yaitu direksional ke satu arah, terarah ke satu arah. Dia memiliki direktivitas sebesar 5,509 dBi dan dia memiliki realized gain yang 2,545 dBi dan gain di IEEE sebesar 2,690 dBi. Nah kan karena gain ini yang kita dapat ini terbilang cukup masih kecil lah. Nah, apalagi kan kelemahan dari antena microstrip sendiri kan dia memiliki gain yang kecil. Nah, maka dari itu kenapa si antena microstrip ini umumnya biasa digunakan sebagai receiver karena dia lebih bagus dibandingkan menjadi transmitter. Karena yang pertama dia kan gainnya kecil, selain itu dia juga dayanya kecil, makanya kalau untuk dipakai transmit dia kayak kurang bagus. Dia lebih cocok buat dijadikan receiver. Kita bisa lihat juga bentuk polarnya, pola radiasinya seperti ini. Lalu selain dari pola radiasi, kita bisa lihat juga polarisasinya, axial ratio. Bentuk 3D-nya itu seperti ini. Nah, dan bentuk 3D ini kita bisa lihat juga di kartesiannya. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat kan kalau si axial ratio itu berbentuk linear secara horizontal. Nah, sebenarnya kan nilai axial ratio polarisasi linear itu kalau nggak 0 itu tak hingga. Ini sebenarnya tak hingga, cuman di CST ini dia axial rasio maksimalnya ada di 40, makanya cuma sampai sini. Nah, mungkin sekian saja buat perancangan dan simulasi antena microstrip pada frekuensi 3,5 GHz. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.